Tentu kita harus tahu bahwasanya yang namanya kita manusia akan melewati dan sementara melewati alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Jadi ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Kita sudah melewati yang namanya alam ruh. Bagaimana itu alam ruh dan bagaimana bentuknya ruh? Kita tidak tahu. Yang tahu siapa yang menciptakan ruh, maka itulah yang mengetahui lebih paham, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apabila mereka bertanya tentang ruh, maka katakan sesungguhnya itu adalah haknya Allah. Dan ilmu mereka tentang ruh itu tidak melebihi daripada apa yang mereka celupkan tangannya ke dalam air lalu dia angkat, maka setetes itulah ilmu daripada manusia, dan ilmunya Allah melebihi daripada apa yang ada di samudera. Jadi ilmu kita ini setetes saja. Setelah kita melewati alam ruh, maka kita masuk yang namanya alam rahim. Alam rahim ini selama 9 bulan kita di dalamnya. Selama 9 bulan di dalam alam rahim. Dan di dalam alam rahim ini kita memiliki kedua tangan dan kedua kaki, tetapi kita tidak merasa butuh dengan kedua tangan, kedua kaki. Kenapa? Karena di dalam rahim ibu kita tidak ada manfaatnya bagi kita. Merasa tidak bermanfaat. Karena makanan datang tanpa harus melewati tangan, tetapi melewati tali pusat daripada ibu kita. Maka mungkin walaupun sampai pada saat itu tidak memiliki tangan, maka tidak bersedih. Tidak memiliki kaki, tidak bersedih. Tetapi begitu dia melangkah kepada alam selanjutnya, yaitu alam dunia, maka dia baru tahu bahwasanya betapa pentingnya kedua tangan dan betapa pentingnya kedua kaki. Maka melihat mereka-mereka yang memiliki kaki, mereka-mereka memiliki tangan, sementara dia tidak memiliki keduanya, maka dia akan bersedih dan menangis. Karena ketika berada di alam rahim tidak merasa butuh, nanti dibutuhkan ketika di dunia. Maka setelah dari dunia diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Sebagian manusia tidak butuh dengan sholat, tidak butuh dengan zakat, tidak butuh dengan baca Quran. Tetapi ketika masuk ke alam kubur, yaitu alam yang keempat, alam barzakh, baru merasa butuh dengan sholat, baru merasa butuh dengan zakat, baru merasa butuh dengan Quran. Sebagaimana ketika bayi di dalam kandungan tidak mau merasa butuh dengan tangan, tetapi nanti ketika berada di dunia barulah bermanfaat kedua tangan dan bermanfaat kedua kaki. Begitu pula hari ini kita tidak merasa butuh, bahkan tidak nampak apa itu sholat, tidak nampak apa itu zakat, tidak nampak apa itu berjuang di pesantren menuntut ilmu. Tetapi nanti Allah perlihatkan dan nampak di hadapan kita ketika sudah melangkah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ketika meninggalkan alam dunia menangis sebagaimana bayi meninggalkan alam rahim keluar ke alam dunia menangis. Tetapi ketika melihat dunia sang bayi ini merasa senang, ternyata alam rahim masih dikalahkan oleh alam dunia yang begitu indah di dunia ini. Ada bangunannya, ada mobilnya dan lain-lain. Begitu juga ketika manusia ini melangkah diperlukan
Isra cuma satu, yaitu mencabut nyawa setelah itu tidak ada lagi. Tetapi malaikat-malaikat yang lain mengikutinya. Kenapa ikut? Karena ada tugas-tugas mereka selain daripada malaikat Isra. Maka pada saat itu, ketika ruh orang beriman dicabut, kata Nabi, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat, maka orang beriman itu apabila dicabut nyawanya oleh Allah, dikeluarkan oleh ruhnya apabila orang beriman ini ruhnya keluar, maka seperti teko yang di dalamnya memiliki setetes air, maka dia keluar perlahan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit sampai ke mulut teko. Kita bisa perumpamakan seperti botol. Ketika kita isi dengan air, lalu kita tumpahkan itu air, maka yang paling kencang keluarnya itu air adalah keluar tetesan pertama, maka deras. Tetapi setetes air yang terakhir keluar itu keluarkan perlahan, pelan demi pelan. Begitulah Nabi perumpamakan ruh orang beriman itu seperti setetes air yang berada di dalam botol, lalu dia keluar perlahan demi sedikit hingga keluar ke lubang botol. Begitu pelannya, sehingga orang beriman pada saat ini merasa bersedih dan merasa takut. Apa yang dia takuti, yaitu bekal apa yang dia harus bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abu Zar, setiap hari Sayyidina Abu Zar menggoyangkan daripada kedua tangannya, min killatillah wa mutis sabar. Alangkah sedikitnya bekalku menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah dia merasa takut, maka datang malaikat menghiburnya, la takhafu wa la tahzan, jangan bersedih. Apa yang dia sedihkan? Yang dia sedihkan adalah keluarga yang akan ditinggalkannya. Apakah dia ketika meninggal semuanya akan taat kepada Allah, ataupun mereka menginginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya ketika ruh orang beriman ini keluar, maka setelah dihibur oleh para malaikat keluar daripada ruhnya, maka ruhnya itu diambil oleh malaikat rahmah. Setelah malaikat Israel mencabutnya, maka diambil oleh malaikat rahmah. Malaikat rahmah ini membawa daripada kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa minyak wangi, lalu diletakkannya di atas kain, lalu diantarnya ke langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ruh orang beriman ini naik ke langit, maka para malaikat mencium bau daripada harum yang dibawa malaikat ini. Maka para malaikat bertanya, ruh siapa yang kalian bawa? Maka malaikat ini mengatakan, ruhnya fulan bin fulan. Disebut namanya sesuai nama yang diinginkan ketika di dunia. Ketika ruh orang beriman diangkat ke langit, maka semua penduduk bumi, maka semua ahli keluarganya ini sibuk untuk melaksanakan fardu kifayah, mengkafani, mengkafani dan menyolatinya. Sementara malaikat tidak sibuk membawa naik ke langit. Setelah sampai ke langit pertama, maka dibuka pintu langit karena ruh orang beriman ini akan masuk. Disambut lagi naik ke langit kedua, disambut lagi, dibukakan di pintu langit kedua sampai langit ketujuh. Kita tidak tahu sampai di mana setelah langit ketujuh. Yang jelasnya ketika sampai di atas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada malaikat, hai malaikatku, kembalikan ruh hambaku ini kepada jasadnya. Kembalikan ruh ini ke jasadnya. Maka ketika dikembalikan hadirin yang mulia, maka pada saat itu jenazah sudah diantar oleh keluarganya ke pemakaman. Maka di dalam riwayat dalam kitab
ketika rohnya ini bersatu dengan jasadnya di dalam kubur, maka pada saat itulah si mayit mendengarkan apa yang dikatakan oleh para peziarah yang mengantarkan jenazah. Apa yang dikatakan, apakah itu yang mengantar jenazah berkata baik ataupun berkata jelek, tergantung daripada amalan si mayit ini. Kalau mayit ini orang soleh, maka yang dikatakan oleh pengantar jenazah yang di atas kubur ini adalah yang baik. Tetapi kalau yang jelek, maka itu yang akan dia dengarkan dari atas kubur. Maka ketika itu hadirin, dia sampai ini mendengarkan sampai taubahnya, kata Nabi ini pun dia dengar taubah yang terakhir yang dia dengar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan daripada riwayat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar bercerita bahwasanya ketika kami memenangkan perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, orang-orang pemuka kafir Quraisy telah gugur di medan, telah mati, lalu jenazah-jenazah mereka, kata Sayyidina Umar, dikumpulkan lalu dimasukkan di dalam sumur Al-Badri pada saat itu. Maka Sayyidina Umar melihat siapa? Ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan sumur. Sayyidina Umar heran, nanti berbicara dengan sumur yang di dalamnya bangkai-bangkai para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, seperti Umayyah. Apa yang Nabi bicarakan pada saat itu? Maka Sayyidina Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar mendengarkan apa kata Nabi. Wahai Umayyah, wahai Abu Jahal, sudahkah engkau mendapatkan apa yang kalian inginkan di dunia atas usahamu untuk menghalangi agama Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kami sudah mendapatkan, kata Nabi, kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa kemenangan di perang Badar ini. Nabi bermalam sampai 20 Ramadan di situ akhirnya yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada mereka yang sudah meninggal? Maka kata Nabi, sesungguhnya dia lebih mendengar apa yang saya katakan daripada engkau, wahai Sayyidina Umar. Maka inilah menjadi istinbat ulama bahwasanya ketika mayit ini dimasukkan di dalam kubur, maka orang-orang yang mengantarnya itu mayit mendengar apa yang dibicarakan daripada para pengantar keluarga dan kerabatnya. Mayit mendengarkan pada saat itu. Itulah menjadi istinbat ulama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pengantar daripada jenazah ini sudah meninggalkannya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang wajah rupanya indah, yang belum pernah ia lihat di dunia, yang lebih tampan dan lebih indah, yaitu malaikat amal solehnya yang mendatanginya, menemaninya sebelum datang malaikat nakir dan munkar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Maka ketika itu barulah datang malaikat nakir dan munkar untuk bertanya kepada sang mayat membuka. Ketika dia bisa menjawab, maka orang
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang hari ini belum melaksanakan. Ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya cuma satu, yaitu menghukum daripada seorang hamba yang berada di alam kubur. Apa itu? Makhluk seekor ular yang namanya Sujauh Akra. Sujauh Akra ini adalah seekor ular makhluk Allah Subhanahu wa taala, matanya terbuat dari api dari neraka, yang panjangnya sejauh satu hari perjalanan, yang tubuhnya terbuat daripada besi, yang mendatangi seorang hamba lalu bertanya, dan sehamba ini adalah orang yang melalaikan sholat ketika di dunia. Lalu dia datang, wahai hamba Allah, aku diutus diperintahkan oleh Allah untuk mendatangimu. Maka kata ular Sujauh Akra ini yang diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya ular ini berkata kepada sang mayit, engkau telah melalaikan perintah sholat ketika di dunia, dari mulai subuh sampai datangnya zuhur. Engkau telah melalaikan perintah sholat dari zuhur sampai asar, dan engkau telah melalaikan perintah Allah yang sholat dari asar hingga ke maghrib, dan seterusnya. Hadirin, maka ular ini langsung menghantam daripada si mayit, sehingga mayit ini tenggelam di dalam tanah sebanyak, kata Nabi SAW dalam satu riwayatnya, bahwasanya di dalam kitab Tanbihul Ghafil dijelaskan bahwasanya mayat ini dihantam sehingga tenggelam sampai 70 zira. 70 zira ini sama dengan 70 meter. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kali hantaman. Dan itu yang dilakukan daripada ular ini sampai datangnya hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman ketika melihat daripada surga yang Allah Subhanahu wa taala buka, maka si mayit ini katakan, ya Allah, percepatlah hari kiamat, aku tidak sabar lagi untuk memasuki daripada surgamu. Tetapi ketika orang kafir hadirin diperlihatkan neraka oleh Allah di dalam tubuhnya, maka dia meminta, ya Allah, perlambatlah datangnya hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup bukan untuk mati. Hadirin, mati bukan untuk mati. Hadirin, justru mati itulah untuk hidup. Alam barzah ini adalah terminal awal dari kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Hadirin, awal mula kita memasuki alam akhirat, kampung akhirat, negeri akhirat itu dengan memasuki namanya alam barzah. Alam barzah dalam bahasa ini adalah dinding pemisah antara kenikmatan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat. Tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana keadaan alam barzah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ini daripada hasil daripada ulama. Kita belajar daripada ulama-ulama, dari hadis Nabi SAW dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu keadaan alam barzah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki yang namanya kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Dan tidak ada manusia yang akan langsung kepada kehidupan akhirat walaupun matinya ini dalam keadaan dibakar, matinya ini dalam keadaan kecelakaan pesawat, langsung tubuhnya ini termutilasi. Tidak ada, sehingga mereka tidak melewati alam barzah. Semua melewati daripada alam barzah, semua melewati yang namanya pintu kematian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ingat ada satu peristiwa dan semua akan menghadapi, baik orang soleh maupun orang celaka, baik itu para sahabat akan melewati, yaitu peristiwa himpitan tubuh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua manusia kita ini baik soleh maupun tidak soleh akan melewati himpitan tubuh. Kata Nabi, andaikan ada manusia yang bebas daripada himpitan tubuh, maka bebaslah sahabat saya namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz di saat kematiannya, syahidnya disaksikan 70.000 malaikat, sampai malaikat harus turun ke bumi untuk mengikut memandikannya. Hadirin Allah, satu kabilah masuk Islam di tangannya
setahun. Sekali dalam setahun kita pulang dan kita bertemu dengan ibu kita, kita bisa merasakan bagaimana lamanya pelukannya kepada kita. Tetapi kalau kita pulang tiap minggu, tiap bulan, beda lagi. Jadi orang beriman merasakan di kita tubuh itu seperti merasakan pelukan sang ibu, tidak merasakan begitu dahsyatnya sakit. Tetapi orang kafir hadirin merasakan yang begitu, dia merasakan semua makhluk mendengarkan teriakannya, dan tidak ada makhluk yang nama manusia dari mendengarkan kecuali hewan saja, dan tidak ada mengetahui bagaimana rasa sakitnya kecuali Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.